efek dari kalau kita sudah bisa mengurangi dengan laku kebajikan, efek dari karma itu ya, apa jenis dengan penebusan dharma kebajikan, tandanya ya dalam kehidupan kita tuh kan banyak mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Ini loh caranya. Problem tuh pasti ada, karena itu bagian dari pendadaran. Ben supaya ada iki mateng, wis kok sing urip. Ben kita tuh matang, itu hukum alam juga ada. Ben itu luwih mateng gitu. Tapi dalam setiap problem ini nanti kalau karma kita sudah kita tebusi, minimal bisa mengurangi lah akan diberikan kemudahan dalam setiap problem yang kita hadapi. Berarti kalau seseorang itu sudah laku seperti itu, kurang banter suara murah kamu, akan berakibat nanti sumprambah ya. Sumprambah nih, intinya keluarga besar berarti ya. Banyak, efeknya banyak, tidak hanya untuk keluarga ya. Keluarga jelas pasti. Keluarga jelas itu pasti, anak buju dan keturunan kita di 7 turunan di bawah itu akan sumprambah. Jadi semakin kita gentur lelaku, semakin kita berusaha untuk menebusi karma kita maupun karma buyuti kita di masa lalu, semakin kita cara ini derajat kita akan semakin naik. Itu loh Bu. Karena kan aduh ngilangi sukerto alang-alang tuh. Kowe laku kebajikan, kowe kan kowe berusaha untuk ngilangi sukerto alang-alang ning njero pribadimu, sifat-sifat angkara mara kan mbok babati dengan laku. Jadi istilahnya tidak hanya kebajikan ya, tapi kowe laku siji samadhi, meditasi, mengenal jati dirimu lewat samadhi, meditasi dan laku-laku yang berhubungan dengan meper nafsu ragawi, yaitu mengurangi semua hal yang bersifat ngurangi kesenangan rogo, kesenangan ragawi. Contoh kayak puasa, ngurangi maem, ngurangi turu, ngurangi maem enak, ngurangi maem daging, ya, ngerawat mute, poso weton, semua puasa yang berhubungan dengan puasa, gitu. Mengurangi kesenangan ragawi itu artinya meper hawa nafsu, ngobong hawa nafsu, gitu. Artinya hawa nafsu, alang-alang sukerto ku ya hawa nafsu, sifat-sifat angkara murka elek, sifat-sifat iri dengki, angkara murka dan sebagainya, sifat abang alwama itu bagian dari sukerto, alang-alang itu yang menghalangi manusia menjadi maju, itu yang menghalangi manusia untuk meraih apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan dalam hidupnya, itu yang menghalanginya. Salah satunya seperti itu. Itu juga berhubungan juga dengan karma juga, itu nafsu itu. Ya nang tak ordo jeru nek kowe buat tambah dawa, tak ambil ringkes wae itu. Berarti hakikatnya setiap manusia apakah semua itu dibarengi cukup, Mas? Dalam hal ini kebutuhan atau apa ya, intinya semua yang ada atau semua yang intinya kita miliki, apakah itu tolak ukurnya cukup itu atau bagaimana? Ya tolak ukur cukup dalam artian tolak ukur cukup hakikatnya maksudnya dalam sisi rezeki maksudnya kok piye? Iya. Kan timbul kadang suatu apa ya? Kesulitan. Septung juga tas Sep. Kesulitan mau kan untuk tolak ukurnya manusia kan barangnya cukup, katakanlah cukup gitu ya. Ya. Terus timbul karma menjadikan dia kekurangan atau kesulitan. Terus yang saya maksud adalah tolak ukurnya itu setiap manusia itu berkecukupan atau bagaimana? Ya ini manusia dilahirkan lah makanya Tuhan tuh maha kaya Bu. Ya. Gitu. Tuhan tuh maha kaya. Mano mabur ki wis mabure ndiku mesti entuk pangan gitu. Ya. Golek pangan mesti entuk. Demikian juga dengan manusia. Maksudnya aku nak madagi manusia karo
manuk ki ora. Maksudnya paribasane manuk we mabur indikon pasti diberikan rezeki pangan oleh sing gawe urip. Begitu juga manusia. Manusia ki sebenarnya wis jatah cukup. Bahkan suatu tergantung dari dirimu sendiri. Nah, ngono lho. Artinya bahwa nasib menungso itu bergantung dari dirinya sendiri. Ngono lho. Karena aku ngomong bergantung dari dirinya sendiri itu bagaimana manusia itu bisa mengetahui siji tujuannya urip, terus permasalahan itu bisa mungkin mau ta. Lakune kudu piye urip kuwi gitu menghadapi permasalahan hidupnya ki kudu piye. Ngaji awake dhewe lho Bu carane. Ngaji awake dhewe. Supaya diberikan petunjuk oleh sing gawe urip dalam dia nanti mengarungi kehidupannya dalam menyelesaikan problematika kehidupannya. Itu seperti itu harus artinya bahwa jangan takut untuk kekurangan karena semakin gue mikir kekurangan ya itu yang kamu dapatkan karena hukum alam semesta ya apa sing mbok pikirke ya kuwi sing terjadi. Makanya haruslah positive thinking, artinya berpikir yang baik dan berperasaan yang baik. Ngomong ya sing apik dan bersikap berbuat ya sing apik supaya nanti jumbuhe tukule muncule itu hasil yang baik sesuai dengan hukum alam semesta. Tarik menarik ini apa yang mau pikirkan ya itu yang akan terjadi. Jadi intinya bahwa orang sing gawe urip nyiptake ya piye ya kekurangan ya itu tergantung masing-masing manusia piye untuk bisa merubah nasibnya dia sendiri. Padahal nasib itu berubah, nasib berubah itu bergantung dari satu pola pikire gitu siji mau kudu ngerti pola pikire terus kebiasaane kudu apik karaktere pribadiane akhirnya kudu apik nah mikir apik kan otomatis biasanya dadi apik jumbo kabeh antara pikiran batin itu harus jumbo harus sama baru timbullah pengalaman yang baru pengalaman yang ajaib carane baru nanti timbullah nasib yang berbeda nasib yang baru atau tercapai semua keinginannya. Berarti kesimpulannya apakah yang dibarake mau katakanlah seperti manuk ya kabehmu sono rezeki di masing-masing cukupi katakanlah apabila timbul suatu kesulitan berarti kita harus mencarinya di situ apa yang menjadikan kesulitan tadi nah timbulnya kan berarti kan karma itu tadi yang mengganjal atau menghalangi untuk menghalangi ya itu bisa seperti itu. Makanya manusia harus mengkaji dirinya sendiri supaya iso ngerti sebabnya apa ya. Kok umpamane dalane urip kok koyo ngene, ngene rezeki kok cacret iki piye kan kuwi kudu introspeksi tembut. Introspeksi diri. Itu kita enggak sampai berpikiran ke situ kan. Ya, itu harus tahu ke situ karena akibat tuh tidak mungkin terjadi kalau nggak ada sebab. Yeah. Harus dicari terus. Ini kita itu dilahirkan sudah berkecukupan. Apabila timbul suatu kesulitan, berarti di situ pasti ada karma yang masih harus kita selesaikan. Benar, itu maksudku. Harus ada yang harus kita tebusi tanpa baik kita sadari maupun tidak. Saya ngomongnya kita anggap yang kita sadari mungkin kok orang ya aku melakukan kesalahan ya. Terus dicari terus dengan perenungan diri, mengkaji diri sendiri, goleki jatine diri supaya Tuhan memberikan welas asih, memberikan petunjuk. Ngono lho, Bu. Ya petunjuk itu datang bisa melalui dia dipertemukan dengan orang yang bisa memberikan jawaban embun bagi dia. Mungkin enggak hanya 1-2 orang ya. Banyak atau kemudian dia akan menemukan salah satu jawaban dari mungkin orang yang pas kanggo dia. Ini lembut tergantung dari lakunya dia masing-masing. Ada yang dia langsung diberikan petunjuk melalui ilhami sehingga urip iso. Kan masing-masing manusia berbeda-beda lakoni. Yeah. Laku dan lakoni yang beda-beda, Bu. Itu sing sebenarnya wajib setiap manusia itu untuk mengetahuinya. Itu seperti itu. Nah,
Setelah mengetahui, akhirnya kan mau timbul sikap bijak, sikap dan perbuatan yang bijak, antara pikiran, antara perkataan dan perbuatannya itu dia akan selaras, berusaha untuk menyelaraskan madake. Jadi orang mau mikir karo omongane metu terus beda karo perbuatane. Wedi nek wong Jawa iki ora wani melakukan hal seperti itu, mengingkari dari nuranine dhewe iki. Ya nek wong sing wis kulino ngono ya, olah rasa ora wani wedi karo walat. Wedi karo memang tak jenenge karma, efek dari karma wedi. Makanya hati-hati dalam orang Jawa, hati dalam bersikap piye, Cak.